Zainal merintih dan menangis. Uang miliknya untuk melanjutkan hidup dan pendidikan anak-anaknya berjumlah sekitar 15 miliar rupiah ludes di tangan orang terdekat yang diduganya telah melakukan penipuan dan penggelapan. Bunga Zainal mengungkap kronologis terjadinya dugaan penipuan dan penggelapan tersebut berawal dari ajakan untuk kerjasama bisnis membangun villa dan proyek perumahan dengan laba yang sudah disepakati bersama. Namun hanya 2 bulan pertama, laba lancar diterima Bunga Zainal. Bulan ketiga, tiba-tiba orangnya menghilang dan entah di mana rimbanya, hingga kini mereka berada. Meratapi kehilangan uang yang begitu banyak dan diduga ditipu oleh orang yang dikenalnya dan sangat dekat, membuat Bunga merasa sedih bahkan sampai psikisnya syok. Lantas benarkah akibatnya Bunga sampai harus bolak-balik psikiater untuk memulihkan kondisi psikisnya? Apa yang membuat Bunga Zainal menyebut perbuatan diduga penipu tersebut adalah keji dan jahat? Benarkah Bunga Zainal telah mengambil langkah hukum dengan membuat laporan polisi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kalbu artis Bunga Zainal seperti disayat sembilu. Ya, perih, getir, sakit, hingga ia pun merintih dalam tangis saking beratnya beban persoalan yang ia rasakan. Pasalnya, Bunga Zainal mengaku dirinya diduga telah menjadi korban penipuan dengan nilai kerugian yang super duper fantastis sekitar 15 miliar rupiah. Pelakunya menurut pengakuan Bunga sendiri adalah orang terdekatnya di Bali. Kasus itu bermula di tahun 2022 ketika sepasang suami istri tetangga rumahnya mengajak proyek untuk menjalani bisnis properti, membangun villa dan proyek perumahan. Telah disepakati keuntungan sekian untuk Bunga. Namun hanya 2 bulan mendapat laba, bulan ketiga nihil dengan alasan proyek macet. Orangnya pun tiba-tiba menghilang dan susah dihubungi. Diduga yang menjadi korban bukan hanya Bunga, tapi banyak yang lainnya. Seperti apa kegetiran hati Bunga Zainal yang dipostingnya di sosial media pribadinya? Terima kasih ya teman-teman yang sudah kasih support ke aku, informasi ke aku. Gak tahu harus ngebalasnya gimana selain ucapin terima kasih. Nangis aku saat ini adalah bentuk rasa kecewaan, amarah, rasa sakit karena pengkhianatan yang hanya bisa aku ungkapkan dengan tangisan. Aku adalah orang yang jarang bisa menangis. Aku bukan orang yang menyerah sama keadaan. Aku gak manja. Tapi ketika aku sudah menangis, artinya aku sudah sakit itu. Yang bisa aku ungkapkan dari tangisan aku ini adalah aku masih terkejut ketika yang mengkhianati aku dan menghabisi aku sehabis-habisnya sampai nama baikku dihancurkan itu adalah orang yang sangat dekat dan sangat aku percaya. Dan jujur sakitnya melebihi kehilangan uang aku yang juga senilai 15 miliar rupiah tanpa jejak di tangan orang ini. Di mana uang tersebut adalah uang yang aku kumpulkan dari keringatku untuk masa depan anak-anakku. Aku akan mencoba belajar untuk menyehatkan mentalku dulu, mencoba belajar ikhlas, tapi mohon doanya agar kasus aku ini cepat ditangani pihak kepolisian dan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Mohon bantuannya juga kalau memang ada informasi terkait pelaku ini, bisa WA tim saya. Informasi kalian sangat berarti untuk aku. Udah capek banget aku nangis. Ayo kamu bisa Bunga, mental kamu harus sehat. Ayo. Saya Bunga Zainal
menjadi korban dugaan tindakan pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh teman dekat saya yang bahkan saya sudah anggap seperti saudara saya sendiri. Dugaan penipuan ini telah saya laporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan terlapor berinisial CD dan suaminya dengan inisial SFS. Para terlapor ini bertempat tinggal di Bali, Denpasar, dan mempunyai usaha di bidang catering serta properti. Kronologis dugaan tindak pidana penipuan yang dialami saya yakni sebagai berikut. Perkenalan saya dengan para terlapor dimulai sekitar tahun 2020 bertempat di Bali. Para terlapor ini memang bertempat tinggal di Denpasar, Bali, dan pertemuan saya tersebut menjadikan para terlapor sangat dekat hubungannya dengan saya dan suami saya. Saya dan suami saya yang kemudian sering mengajak para terlapor untuk makan bersama, nongkrong bersama, dan berkegiatan di Bali. Dan kedekatan yang cukup intens menjadikan saya dan para terlapor dianggap sebagai saudara saya sendiri. Tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para terlapor untuk mengajak saya berinvestasi pada proyek pengadaan, yang saya kemudian menyetujui untuk berinvestasi dengan mengirimkan uang secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2024. Investasi tersebut telah dimulai pada tahun 2022. Pada awal pelaksanaan investasi, terlapor selalu membayarkan profit yang disepakati. Karena hal tersebut, saya semakin percaya dan yakin bahwa terlapor ini cukup amanah dalam mengelola uang investasi yang saya berikan. Sekarang, saya semakin yakin terlebih lagi purchase order tersebut adalah purchase order Copernic yang merupakan salah satu yayasan terbesar di Bali. Saya kemudian setuju atas tawaran terlapor sehingga saya mengirimkan uang investasi kepada terlapor dengan jumlah keseluruhan mencapai 6,2 miliar. Bersamaan dengan itu dikejutkan dengan adanya korban-korban lainnya yang memiliki nasib serupa dengan saya, yaitu korban-korban lain tersebut mengirimkan uang investasi kepada para terlapor, namun uang yang diinvestasikan tersebut tidak dibayarkan profitnya. Bahkan beberapa korban lainnya menyatakan bahwa terlapor diduga menggunakan kedekatan saya dan juga nama baik saya untuk memberikan uang investasi kepada terlapor, sehingga beberapa korban lainnya menuntut kerugian kepada saya yang sejatinya saya juga adalah korban dari terlapor. Saya kemudian mencari tahu kebenaran proyek investasi yang ditawarkan kepada saya. Ternyata fakta bahwa purchase order Copernic yang ditawarkan para terlapor kepada saya itu diduga kuat adalah palsu. Saya, dikarenakan para terlapor sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, bahkan sangat dekat dengan anak-anak saya. Hal itu yang membuat saya sangat terpukul dan sangat shock. Saya menggunakan uang untuk investasi adalah uang yang saya kumpulkan untuk masa depan anak-anak saya dari hasil syuting dan juga iklan selama ini yang saya kerjakan. Total kerugian seluruhnya diperhitungkan dari modal gabungan antara modal saya pribadi, suami saya, dan juga modal dari dua perusahaan saya, yaitu PT Bunga Cipta Mandiri dan Bunga Kreatif Studio, dengan modal keseluruhan mencapai kurang lebih 15 miliar. Terungkap dari postingan story-nya di sosial media, Bunga Zainal mengaku saat ini sedang fokus untuk memulihkan kondisi psikis dirinya akibat sempat merasa syok yang luar biasa atas peristiwa yang ia alami. Dan disebutnya sebagai kejahatan yang diduga dilakukan oleh orang terdekatnya tersebut. Si kecil yang selalu bilang, "Pakai uang aku aja, Mami, yang penting Mami jangan nangis." Si kecil yang belum ngerti uangnya hilang karena kebodohan Mami percaya sama orang yang salah. "Mami promise, Nak, Mami akan ganti uang abang sama adek. Mami promise." Emotikon nangis dan cinta.
Dari kemarin jujur aku nggak mau deket-deket anak-anakku karena emosi aku nggak terkontrol, mental aku terganggu banget. Tadi pagi aku coba memberanikan diri bicara sama anak-anak dan meminta maaf sama mereka. Dan aku janji sama anak-anak aku pasti bisa selesaikan masalah ini. Yang lebih buat aku nggak terima ketika hak anak-anakku diambil. Hak anak-anak korban lainnya diambil oleh orang ini. Tapi anak-anak dia masih menikmati hidup yang layak dari hasil perbuatan jahatnya. Ingat, karma itu ada. Tulis Bunga Zainal di story akun sosial media pribadinya. Lalu, seperti apa ungkapan Bunga Zainal akan kondisi mentalnya kini? Benarkah setelah mengalami tindak dugaan penipuan tersebut, Bunga Zainal harus bolak-balik ke psikiater untuk konseling? Saya nggak kuat banget kalau ngomongin ini. Maksudnya ya seperti dari bilang, saya tuh anaknya kerja keras banget ya Mbak. Jadi setelah saya nikah punya anak, saya tuh udah nggak mikirin buat syuting tuh buat diri saya gitu. Emang benar-benar saya kumpulin buat anak-anak saya. Bahkan salah satu dana yang suami saya keluarin itu adalah dana pendidikan anak saya gitu. Jadi ketika ini terjadi tuh kayak mental saya nggak sehat aja sih Mbak. Saya sampai bener-bener nggak mau ketemu anak-anak saya karena saya bisa marah-marah sama anak saya gitu. Padahal anak saya itu kan korban juga ya. Cuma sakit aja sih karena saya udah ngorbanin dana pendidikan anak saya tuh buat investasi bodong ini gitu. Itu sih Mbak. Enggak, dibilang ngerem atau enggak, aku nggak bisa ngerem Kak Bunga. Kalau Kak Bunga tuh kayak ngelos aja, disuruh syuting nggak mau, aku suruh ngobrol aja, bahas kerjaan lain nggak datang-datang, kita bahas apa, misalnya mau kemana tiba-tiba, Der aku mau ke Bali. Tapi kalau dia udah ke negara lain kayak, Der aku mau ke US dari tanggal sekian apa tanggal sekian ya, tuh nongol tuh. Nah tanggal yang kerjaan ini aku bisa nih Der. Tapi kalau sananya ya bayangin sebulan bisa dua kali nih misalnya ke Bali, ya itu udah ngelos aja, dia ngelos, nggak ada kabar, nggak ada apa gitu, bener-bener ngelos aja, kayak nggak tahu pikirannya dia kemana. Bener-bener kayak narik diri, ya, narik diri dari teman-teman juga. Just ya udah hidup saya sama dia aja terus setiap hari. Dia bisa ninggalin suaminya sama anak-anaknya untuk dia ke Bali, ya kayak dia pernah ke Bali hanya bawa anaknya doang, padahal dia harusnya pergi keluar kota sama suaminya. Itu yang dia lakuin, kan itu udah aneh kan, kayak oh Kak Bunga gini ya, Kak Bunga nggak pernah gini, disuruh syuting A ada aja jawabnya, ini bukan Kak Bunga nih. Nah tapi setelah dia sadar, sebelum dia cerita masalah ini nih, ketika dia sadar dia ngomong kayak, Der aku mau syuting lagi deh, syuting yang judul ini nggak apa-apa, ntar gini-gini kita. Nah ini udah mulai nih, enak nih diajak ngobrolnya, baru dia langsung telepon, Der ini kenapa ya, kok aku ngasih duit gini. Nah baru lah. Dari story Bunga Zainal yang lainnya, ia sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya itu sebagai hal yang jahat dan keji. Saking geramnya, Bunga Zainal juga menyematkan kata-kata, "Ingat dan percayalah, Tuhan tidak tidur. Karma pun sudah mulai diperlihatkan oleh semesta, dan jangan lupa, karma bisa datang kepadamu karena perbuatanmu kepada orang-orang yang kamu sayang." Tulis Bunga Zainal di story sosial media pribadinya. Lantas, seperti apa penjelasan Bunga Zainal akan pernyataannya tersebut terkait kekejian yang bisa mendatangkan karma? Alhamdulillah banget ya, suami saya itu sangat support banget gitu. Dia adalah orang di garda depan saya ya. Mungkin saya merasa bersalah karena saya juga adalah orang yang menjerumuskan dia gitu dan uang anak-anak saya. Tapi sampai saat ini suami saya nggak pernah sih nyalain saya dan masih sangat support saya. Jadi memang kita ada upaya-upaya mediasi ya sebelum kita melakukan upaya hukum ya. Jadi ini pasangan suami istri ini mengaku untuk melakukan pembayarannya lewat cicilan gitu. Dan mereka juga memberikan pernyataan tertulis ya saat itu ya, dan bersedia untuk melakukan pengalihan aset. Tapi hingga batas waktu yang ditentukan ternyata tidak ada itikat baik. Jadi pasangan suami istri ini untuk terlapor ini.
Kalau boleh tahu komunikasi terakhir kapan? Selain tanggal 8 November? Komunikasi terakhir seminggu yang lalu lewat WA karena memang domisilinya tidak ada di Jakarta. Ada respon? Iya, responnya begitu tunggu gitu aja sih, wait and see, dan kita juga kirim somasi, akhirnya sampai batas waktu yang ditentukan juga somasi tidak dijawab. Kita ada pembagian persentasi ya, jadi dibayarkannya itu setiap 2 bulan sekali dengan total 6,5% sampai 13, 6,5% sampai 13% sesuai perjanjian yang dikontrak, Mbak. Ada kontrak-kontrak kan bertahap ya, ada beberapa perjanjian, itu juga akan kita jadikan bukti dan sudah kita sampaikan juga ke penyidik, bukti yang sudah kita sampaikan apa aja, termasuk juga kwitansi, cek dan lain sebagainya ya. Yang mengejutkan dari story Bunga Zainal adalah ternyata apa yang ia alami sebelumnya sempat dirasakan oleh sang anak yang memiliki firasat bahwa orang yang dijumpai ibundanya di Bali tersebut adalah diduga orang jahat. Bunga Zainal baru menyadari hal tersebut ketika belakangan ini sang anak selalu enggan ketika diajak untuk ikut ke Bali dan bertemu orang tersebut. Padahal Bunga sangat tahu bahwa anaknya ini sangat menyukai Bali. Anak ini paling gak banyak ngomong, tapi pas tadi pagi aku cerita, kalimat yang bikin aku syok adalah, aku sudah tahu dia orang jahat. Lantas benarkah Bunga merasakan hal ganjil atau gelagat aneh dari kedua orang tersebut ketika pertama kali Bunga bertemu di Bali? Kalau dibilang kenal ya cukup kenal, karena Kak Bunga lagi tuh ngenalin si perempuan ini tuh di Bali ya. Dan Kak Bunga kan ini emang tipe orang yang nabung kan, buat masa depannya dia, masa depan anak-anaknya. Memang sering banget, nggak tahu dia kayak kesirep aja sih sebenarnya, gitu loh. Dia kayak kesirep aja tentang masalah bisnis yang di Bali. Itu tuh bener-bener ditutup gitu loh, nggak dikasih tahu. Biasanya dia apapun bisnisnya diinfo, der gimana ya. Ini sama sekali ditutup gitu. Dan ketika teman-temannya mau masuk ke bisnisnya yang Kak Bunga jalanin, Kak Bunga juga kayak kesirep jawabannya template ke orang-orang. Si A nggak ada duit, si B nggak ada duit, si C nggak ada duit, si D nggak ada duit gitu. Nggak tahu ya, gue juga nggak percaya sih sama soal-soal kayak masalah-masalah yang di hypnotize atau apa gitu segala macam. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Karena dia main ngasih duit aja, ngalir aja gitu. Dan tiba-tiba dapat kabar, der, aku kena tipu deh kayaknya. Dan itu baru tuh mulai pikirannya dia buka. Dia kan kalau ada pikiran tuh mentoknya dia pasti nangis dulu, bener-bener nangis dulu, stres dulu segala macam. Nah mulai tuh kejanggalannya terbukti kayak kok bisa Kak Bunga disuruh kirim uang main kirim aja, disuruh bohongin suaminya, bohongin aja, disuruh kayak gini. Ini itu dilakuin sama Kak Bunga semuanya. Bener-bener dia nggak mau syuting juga, dia bilang der kayak aku nggak mau syuting dulu. Mana kayak mikir Kak, ya memang offline yang kita dapat sama syuting yang kita dapat 2 tahun belakangan ini tuh alhamdulillah penyangka yang luar biasa gitu. Cuma setelah itu tuh setelah masuk ke perempuan ini, tiba-tiba dia bilang der, jadi kayak manajer satu Indonesia yang megang aku kamu ya, tapi yang di Bali bukan kamu ya, dia aja. Mikir nggak? Gimana sih sistem kerjanya nih? Gitu loh, so, pasti kan kita berpikir kayak tiba-tiba ada satu daerah di mana aku nggak boleh sentuh sama sekali gitu loh. Sedangkan aku juga punya usaha di Bali gitu. Sempat nanya tapi Kak Bunga nggak cerita, nggak apa segala macam ya, agak aneh sih ya. Pasti dibilang khawatir ya, sangat khawatir lah gitu. Kak Bunga juga tipe orang yang sangat peduli. Tapi karena juga gimana ya, udah terjadi ya. Sebenarnya udah terjadi nih, dan ini juga bukan nominal yang kecil, nominal yang gede banget. Mengejutkan klarifikasi Bunga Zainal terkait dirinya jadi korban dugaan penipuan 15 miliar rupiah oleh orang terdekatnya. Lantas seperti apa pula video satir Bunga Zainal sebelumnya terkait THR 271 triliun yang dituding netizen hendak menyindir suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Mois? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke.
Sebelumnya, Bunga Zainal sempat membuat heboh netizen dan sosial media ketika ia memposting sebuah video soal THR 271 triliun rupiah. Sontak saja ketika itu membuat netizen banyak menduga bahwa video Bunga Zainal tersebut bertujuan untuk membuat sindiran pedas terhadap suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Moise, yang ketika itu dan hingga kini masih terbelit kasus hukum dengan tuduhan diduga terlibat dalam lingkaran mega skandal korupsi komoditas timah yang melibatkan sejumlah tersangka dan diduga merugikan negara senilai total 271 triliun rupiah. Video tersebut memperlihatkan seorang perempuan yang naik private jet, tapi perempuan tersebut duduk bukan di dalam pesawat, melainkan di sayap pesawat, lantaran begitu privatnya pesawat tersebut. Jadi pemiliknya semuanya saja. Habis dapat THR 271T, pulang mudik naik private jet, saking private-nya bisa duduk di luar. Tulis Bunga Zainal dalam video tersebut. Menanggapi tudingan netizen ketika itu yang menduga bahwa video satir Bunga Zainal tersebut bertujuan menyindir Sandra Dewi dan suaminya Harvey Moise, Bunga Zainal berdalih ia bahkan tidak menyebut nama atau inisial dalam kontennya. Ia juga membantah bahwa video tersebut ia buat bertujuan untuk pansos di tengah gegernya kasus mega skandal dugaan korupsi 271 triliun rupiah beberapa tersangka termasuk Harvey Moise. Aku gak pernah spill nama dia ya, itu kan netizen. Gue juga kaget gitu. Kok arahnya ke sana itu sebelum ada video-video yang tersebar. Jadi video-video itu gue juga nggak tahu ya, dapetnya pinter banget sih memang netizen Indonesia ini nih. Nanti nih gue wawancara sama kalian nih pasti dibilang, oh Bunga sekarang viral lagi gitu pasti. Duh Bunga pasti mau tampil lagi, mau pansos lagi. Nggak deh, makanya kan sebenarnya nggak harus tampil di TV buat terlihat terlihat seperti orang dikenal ya. Maksudnya gue udah pernah ngelewatin masa itu dan bukan waktunya juga sekarang buat pansos-pansosan, buat apa juga. Sempat heboh sebelumnya video THR 271 triliun rupiah Bunga Zainal diduga netizen menyindir kasus mega skandal korupsi suami Sandra Dewi Harvey Moise. Lantas seperti apa pula klarifikasi Bunga Zainal ketika dituding melakukan plagiat Agnes Jennifer? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Jauh sebelum video satir yang diduga menyindir suami Sandra Dewi Harvey Moise, tepatnya di bulan kedua tahun 2023, Bunga Zainal juga sempat dituding netizen melakukan plagiat terhadap sosok TikTokers bernama Agnes Jennifer. Hal itu terkait suatu karakter bergaya Betawi yang sempat diperankan Bunga Zainal di suatu sinetron layar kaca. Menanggapi tudingan tersebut, Bunga Zainal tampak santai alias tidak menilainya sebagai hal yang serius. Pasalnya, karakter Betawi yang ia perankan bukan baru sekali, tapi sudah lama. Lebih lagi, Agnes Jennifer sendiri tidak merasa dirinya diplagiat oleh Bunga Zainal. Karena mengetahui itu biang keroknya netizen, Bunga Zainal pun merasa happy-happy saja. Sebenarnya netizen aja sih yang kayak bikin suasana jadi ricu ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, aku tuh kan udah sering banget meranin jadi tokoh Betawi ya. Padahal pastinya memang orang Betawi asli. Jadi kayaknya kalau teman-teman wartawan atau followers aku atau fans aku mungkin udah pada tahu kalau aku memang dari dulu seringnya tuh main akses Betawi kan.
zamannya sekarang era TikTok, dan muncullah seleb TikTok ini dengan berlogat Betawi, mungkin viral atau apa ya. Jadi disambung pautnya sama aku. Jadi ketika aku bikin video dengan logat Betawi yang bisa sebenarnya udah makan kali gitu ya, dianggapnya aku ngikutin dia, dianggapnya kita plagiat dia kayak gitu. Padahal sebenarnya si seleb TikTok ini sama sekali nggak ada bilang aku tuh mirip dia atau plagiat. Sebenarnya lebih ke netizen aja sih yang menjejekan. Setiap kali bikin video dibilangnya aku mirip dia, logatnya mirip dia gitu. Aku bahagia saja, apapun yang terjadi netizen ngomong apa, aku bahagia saja. Tidak apa-apa. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.